Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Ramal Prawira dengan NIM 120.118 3332 akan menjelaskan pembahasan soal UAS nomor 3. Jadi kita ketahui di soal ini ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan sosial kelas. Tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan sebagai berikut. Gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan sosial kelas saling berhubungan satu sama lainnya pada taraf nyata 5%. Jadi pada pembahasan soal berikut dapat kita ketahui bahwa pernyataan H0 variabel seks dan sosial kelas independen satu sama lainnya. Pada pernyataan ini dapat dikatakan bahwa tidak terpengaruh satu sama lain, tidak bergantung. Untuk H1 variabel seks dan sosial kelas itu dependen satu sama lain. Untuk tahap kedua, menentukan statistik uji dan daerah kritis. Pada statistik uji kali ini yaitu X kuadrat. Daerah kritis alfanya 5%. Kita ketahui dari soal pada taraf nyata 5%. Itu sama dengan 0,05. Derajat kebebasan dengan rumus V sama dengan K-1 dikali B min N. K itu sendiri merupakan jumlah kolom dan B itu sendiri merupakan jumlah baris, dan N itu sendiri merupakan 1. Jadi dari rumus tersebut kita dapat memasukkan bahwa ada 4 kolom di sini A, B, C, D. Jadi ada 4 dimasukkan dikurang 1 dikali B itu sendiri baris ada male sama female ada 2 baris dikurang N itu 1. Jadi kita dapatkan V nya derajat kebebasannya 3. Habis itu setelah itu kita menentukan statistik hasil pengamatan. Ini merupakan statistik hasil pengamatan pada tiap-tiap baris dan kolom. Untuk baris 1 dan kolom 1 itu dilambangkan dengan S11, yaitu 300 dikali 65 per 600. 300 itu sendiri merupakan dari total dikali pada kolom pertama, lalu kita bagi dengan total keseluruhan 600. Untuk S12 kita dapatkan dari total yang 300 dikali baris yang kedua pada kolom 2 yang total akhir 330 dibagi total keseluruhan. Begitu seterusnya ke bawah. Dan untuk E21 sama saja hasilnya, yang E21 300 dikali total 300 dikali 65 itu sendiri dari baris 2 kolom 1, berarti ada di baris 2 kolom 1 dengan total 65 per 600 adalah total dari keseluruhan. Jadi hasilnya 32,5. Begitu seterusnya untuk E22, E23 dan E24. Lalu di sini kita membuat penelitian statistik pengamatan dengan tabel. Tiap kolomnya ada OI, EI, OI kurang EI, OI kurang EI dikuadratkan, OI kurang EI dikuadratkan per EI. OI itu sendiri merupakan tiap baris dari ABCD yaitu 35, 150, 100 dan 15. Lalu diurutkan ke bawah lagi 30, 180, 80 dan 10. Untuk EI sendiri itu merupakan nilai ekspektasi yang sudah kita dapatkan dari perhitungan sebagai berikut: 32,5, 165, 90, 12,5, lalu kembali ke sini 32,5, 165, 90, 12,5. Lalu pada kolom OI min kurang EI kita tinggal mengurangkan pada kolom OI dikurang dengan kolom EI, yaitu dengan hasil 2,5. Untuk 35 dikurang 32,5, untuk 150 dikurang 165 sama dengan minus 15. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan untuk kolom OI min EI dikuadratkan, kita hanya menguadratkan pada kolom sebelumnya, yaitu pada kolom OI min EI. Dan untuk kolom berikutnya pada kolom OI min EI dikuadratkan dibagi EI, kita hanya tinggal membagi seluruh hasil kolom sebelumnya
dengan EI dengan hasil sebagai berikut. Lalu untuk total keseluruhan pada OI min EI dikuadratkan dibagi EI, kita dapat menggunakan fungsi sum. Jadi kita dapat memindahkan hasil yang tadi pada sel ke 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Kita dapat menginput nilai hasil pengamatan OI, yaitu kita memindahkan nilai-nilai berikut yang ada pada tabel ini, pada kolom ini kita pindahkan, lalu nilai ekspektasi kita pindahkan. Lalu kita mendapatkan kesimpulan karena pada statistik uji X kuadrat kritis lebih besar dari XH, maka terima H0 karena variabel seks dan sosial kelas independen satu sama lain. Karena lebih besar itu selalu terima H0, sementara kalau lebih kecil itu selalu tolak H0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.